Oke, Sobat Rupiah. Saat ini kita ketemu lagi dalam podcast BI Sulut. Kita kedatangan tamu yang spesial. Ada Pak Joko di sini. Ya. Apa kabar, Pak? Selamat siang. Ya, salam sehat. Oke, sebelum kita mulai podcast, kita slogan dulu. Di mana Anda ada, di situ BI berada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Oke. Sulawesi Utara. Oke, Pak. Pak Joko. Ya. Oke, gimana kabar Pak ini? Baik-baik. Oh, luar biasa. Luar Luar biasa Pak Christian hari ini. Oh. Ya, dan terima kasih sudah diajak ketemuan di podcast. Sama-sama, Pak. Ya. Sebagai Sobat Rupiah tahu, Pak Joko ini adalah orang nomor 1 di Gramedia. Mungkin lebih tepatnya boleh Pak Joko perkenalkan diri, Bapak sebagai apa? Ya, sahabat BI. Ya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Joko Santoso. Kebetulan saya dipercayakan untuk membawai salah satu perusahaan Kompas Gramedia, yaitu Gramedia di Sulawesi Utara itu. Ya, saya di Sulawesi Utara ini sudah masa tugas saya sudah 6 tahun Pak Christian. Oh, 6 tahun Ya, Pak ya? ya. Sudah hampir menjadi manusia sulut. Oh siap, berarti segala macam tinutuan rasanya Bapak sudah tahu ya? Dari B ke B semua sudah rasa. Siap, terus gimana Pak? Ya, cukup indah. Ya, Sulawesi Utara itu luar biasa potensinya, baik alam, sumber dayanya, dan terutama tentang people-nya tentunya sudah amazing sekali untuk Sulawesi Utara. Oke. Betul. Berarti first impression Bapak datang ke Sulut itu nggak nyesel lah datang ke Sulut Pak ya? Tepat sekali bagi saya pribadi maupun perusahaan tentunya. Berarti pensiun di Sulut ini Pak ya? Oh, jelas. Oh siap. Mantap. Ya Pak Christian. Nah Pak, ini saya mau nanya Pak. Kan Bapak ini di Gramedia ya? Ya. Kira-kira tugas dan tanggung jawab Gramedia itu sebagai apa sih? Yang orang-orang tahu kan biasanya itu cuma menjual buku. Apakah ada yang lain? Kira-kira gimana Pak? Ya, visi misi daripada pendiri Kompas Gramedia itu dan tentunya secara khusus adalah Gramedia itu adalah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Tentunya melalui literasi yang kita terbitkan dan tentunya dari penerbit-penerbit yang lain. Intinya kita memfasilitasi masyarakat ya atau pada penduduk untuk mendapatkan buku yang up to date tentunya. Oke. Ya, untuk mendapatkan buku yang tentu muatannya adalah informasi dan sebagainya. Itu jadi tugas kami sebagai Kompas Gramedia adalah salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak Christian. Iya, ya, betul dan sekali. tugas saya di sini selain untuk tentunya untuk dalam segi bisnis ya, karena kita bergerak dalam bidang store ya, tentunya kita juga bekerja sama dari pihak lain untuk tentu mengembangkan SDM ya, dengan kapasitas meningkatkan literasi itu sendiri. Meningkatkan literasi. Ya. Oke. Memang sangat luar biasa Pak ya, tujuan dari Gramedia kan amanat undang-undang juga tuh, Ya, jelas. mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas. Kalau kita berbicara cerdas, tentu itu harus belajar, Ya, betul. harus membaca. Betul. Nah, dari sisi Bapak sendiri, bagaimana Bapak melihat minat baca warga Sulut saat ini? Apakah meningkat setiap tahun atau justru mengalami penurunan? Kira-kira gimana Pak pandangan Bapak? Ya, inline dengan podcastnya Tribun, Oke. ya tanggal 11 kemarin, ya dengan mengundang Kepala Dinas Perpustakaan, ya tentunya Tribun itu satu grup dengan kami, yaitu grup Kompas Gramedia. Beliau menyampaikan bahwa terjadi anomali tentang gemar membaca atau literasi di Sulut ini. Ya, tersedia berbagai ribuan buku dan tentunya perpustakaan, tapi setelah diukur indeksnya itu sangat Kecil. rendah. Oke. Ya, dari saya bacakan datanya ya supaya nggak salah ya seperti iya. itu ya. Jadi dari data yang kemarin disampaikan oleh Bapak Asprian Nani, ya Kepala Dinas Perpustakaan, itu bahwa terjadi pengukuran indeks itu cuma satu buku itu di Sulut itu cuma dibaca 15 orang. Satu buku 15 orang Pak ya? Satu buku 15 orang. Biasanya itu mungkin boleh ratusan atau puluhan Pak kira-kira. Nah, kalau dari standar Asia Timur, Oke. itu seperti contoh Jepang, ya Cina dan lain sebagainya,
itu satu orang itu baca 20 buku dalam satu tahun. Satu orang 20 buku setahun. 20 buku dalam satu tahun. Indonesia seluruh, bukan hanya Sulut. Indonesia itu 3 buku. 3 buku. Satu orang satu tahun. Jadi kalau diukur indeksnya itu untuk keseluruhan Indonesia itu 0,09%. Oke. Artinya bahwa sangat rendah sekali. Dalam satu buku itu cuma dikonsumsi 90 orang di Indonesia. Satu buku, satu 90? judul buku. Ya. Sehingga kalau dibandingkan dengan Asia tentunya, kita ini tergolong rendah. Kalau dibanding dunia, kemarin dunia ngukur yaitu dari 70 negara yang disurvei, itu Indonesia urutan 62. Dari 70 negara, Indonesia itu urutan 62. Minat bacanya? Minat bacanya. Astaga. Jadi kalau kita melihat ke Sulut lagi, itu tadi disampaikan bahwa satu buku dibaca 15 orang. Satu buku 15 orang. Iya. Atau kalau dilihat dari jumlah penduduknya, cuma 57,22% Pak Christian. Yang aktif membaca Yang aktif membaca. Dan itu pun literatur yang dibaca cuma literatur basic. Oh, bukan yang tingkat advance Pak ya? Iya, Cuma yang basic. cuma hanya basic saja. Oke. Jadi ini menjadi PR ya, bukan PR, Iya. bukan PR hanya dinas perpustakaan dan karsipan saja, tapi kayaknya PR semua Iya, betul. stakeholder dan pihak ya, Iya, seperti itu, Pak Christian. Berarti tentu pengunjung di Gramedia pun tiap tahun mulai menurun tentu Pak ya? Ya, kalau mengenai penurunan untuk 2 tahun ini belum bisa kita asumsikan maupun kita vonis ya Pak Christian, karena menyangkut dengan pandemi yang masih ada, sehingga fluktuasi penambahan maupun pengurangan daripada customer itu belum terbaca dengan bagus. Karena ada efek pandemi. Ya, ada PPKM dan sebagainya, pembatasan betul. dan sebagainya Pak Christian. Iya. Aduh. Nah, jika menurut Bapak nih, untuk supaya minat baca di Sulut itu meningkat, kira-kira ada faktor apa yang bisa mempengaruhi supaya kami semua, bahkan Sobat Rupiah, boleh meningkat minat bacanya itu? Kira-kira faktor apa yang bisa mempengaruhi itu Pak kira-kira? Kalau ngomongin literasi, ya, ngomongin gemar membaca, itu tentunya tidak bisa kita ngomongin satu pihak ya Pak Christian. Iya, betul. Dari hulu maupun hilir ada. Cuma beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Pertama, ya sangat kurang sekali. Ya penulis dari Sulut ini sangat kurang sekali. Oh iya. Ya, sehingga masyarakat Sulut pada umumnya, apalagi masa-masa produktif itu, tidak tersedia literatur yang memang berasal dari Sulut itu sendiri. Oh. Ya, selama 3 tahun ini yang kita lihat itu baru 2 buku dari pengarang Sulut. Itu pun kapasitasnya masih berbicara tentang nasional. Bukan Ya. membahas yang khusus Bukan Sulut membahas atau yang Sulut tingkat sendiri. advance Iya. dari Sulut pun belum ada Pak ya? Iya. Itu yang pertama. Ya tentunya sobat-sobat dari BI ini tentunya siapa yang mau menulis silakan bisa berkolaborasi dengan Gramedia tentunya. Ya, untuk diterbitkan. Sudah ada. Oh, sudah ada wacana untuk itu. Dalam 3 tahun ini bekerja sama dengan kita 2 orang dari penerbit Sulut yang bukunya sudah dieksplor ke seluruh Indonesia melalui Gramedia. Oh. Iya. Berarti Sobat Rupiah yang doyan menulis dan tidak tahu mempublikasikan di mana, Ya. Gramedia menyediakan itu Pak? Bisa bekerja sama dengan kita. Itu yang pertama. Oke. Kalau yang kedua, ya basic daripada pembaca literatur di Sulut itu adalah masih literatur basic. Artinya bahwa mereka membaca buku karena kebutuhan primer. Ya contoh, ya anak sekolah membaca buku karena disuruh tugas gurunya untuk membaca. Ya, membaca bukan untuk dikonsumsi tapi untuk kebutuhan menjawab kebutuhan yang dibutuhkan para gurunya, seperti itu. Ya sehingga itu yang mesti harus kita bongkar supaya dari hulu ke hilir itu dapat. Ya jadi pembaca di Sulut ini sebaiknya ya membacanya itu membaca kebutuhan sekunder, advance dan lain sebagainya. Karena kita menyediakan tentunya bukan hanya buku pelajaran saja, ya tapi buku-buku yang lainnya seperti itu Pak Christian. Oke, mungkin
kenapa minat baca turun di Sulut? Karena orang-orang mulai nggak mementingkan baca untuk sebagai Iya. pilihan primer begitu Pak Iya, ya? seperti itu. Iya, karena mungkin kita baca karena disuruh, kita baca karena mungkin dapat Iya, tekanan, iya, dapat karena dapat tekanan. tugas. Iya. Bukan baca Iya. karena hobi atau inisiatif. Seperti itu. Oke. Iya. Nah, kira-kira kenapa bisa begitu, Pak? Apa yang kurang pas atau apa yang salah kira-kira sehingga perilaku Iya. masyarakat itu bergeser ke awalnya mungkin menjadikan pilihan baca primer dan sekunder, tapi sekarang udah hanya primer saja menurut istilah Bapak? Tentunya pengaruh dari gadget itu tidak bisa kita kesampingkan ya, dari teknologi itu sendiri tidak bisa teknologi. kita kesampingkan ya. Tapi untuk dari hulu ke hilir itu karena juga di sekolah ya, menurut kami sebagai kami penyedia buku ya, di sekolah itu belum dibudayakan membaca buku sebagai kebutuhan, tapi hanya sebagai pelaksanaan tugas. Oke, Ya, iya betul. seharusnya kebutuhan misal ya secara implisit saya sebutkan seperti ini. Dalam 1 minggu ada 1-2 jam khusus untuk membaca buku. Buku apapun, tidak harus buku sekolah. Misal buku pengetahuan, ensiklopedia dan sebagainya. Bahkan itu Ya. komik pun sekalipun, Pak ya? Bahkan komik pun. Oke. Ya, bahkan komik pun. Tidak harus baca buku 1 jam mata pelajaran. Iya, Ya itu iya, tentunya tetap di tertekan karena tugas. Tapi kalau sudah dibiasakan untuk membaca dalam 1 jam, misal 1 minggu 2-3 kali tanpa harus memegang HP, saya pikir itu boleh menumbuhkan ya di anak-anak mungkin level SD lah, Iya. ya SD sampai SMP itu saya yakin sudah menumbuhkan kegemaran membaca. Oke. Apalagi dalam podcast kemarin juga di Dinas Perpustakaan menyertakan duta baca, ya, duta baca Duta Sulut. baca. Seharusnya menurut kami kita juga dirangkul untuk bekerja sama dalam berbagai aspek seperti itu, Pak Christian. Oke, mungkin Pak kalau di sini pola asuh juga mempengaruhi Pak ya. Sangat mempengaruhi. Karena mungkin orang lain melihat kamu bacanya komik terus, kamu bacanya novel terus, padahal Ya. itu menstimulus dia Ya. untuk mendapatkan Ya. Ya. keinginan untuk membaca, walaupun menurut pandangan sebagian orang membaca komik dan membaca novel itu kayak nggak punya tujuan hidup mungkin Pak ya. Padahal itu berselancar ilmu pengetahuan menurut saya, Iya, meskipun betul. versinya komik dan sebagainya. Betul, dan menambah wawasan imajinasi juga untuk Ya. berkarya dalam hal seni contohnya Seperti Pak ya. itu ya. Oke. Nah, saya penasaran Pak, kira-kira bisa nggak kita mengetahui minat baca di orang-orang Sulawesi Utara itu lebih ke genre buku apa? Apakah di Gramedia ada buku yang paling banyak laku atau gimana? Nah, Iya. menurut Bapak gimana itu Pak? Ya Kira-kira? tentunya sebagai penyedia buku yang terintegrasi dengan teknologi, kita punya data seperti itu ya Pak Christian. Ya saya sampaikan di awal tadi bahwa kebutuhan literasi di Manado ini masih basic banget. Masih basic. Ya. Sehingga kalau dibilang buku yang paling laris itu kalau diukur secara value ya tentunya buku sekolah yang paling tinggi. Buku pelajaran Pak ya. Buku pelajaran Oh, yang paling astaga, tinggi. iya. Terus kedua tentunya buku agama. Buku agama. Ya, buku Ya. agama spesifiknya adalah Alkitab dan Al-Quran tentu. Ya, buku yang udah pasti-pasti ada. Ya seperti Oke. itu. Jadi kalau kita harus ngomong buku yang berteknologi tinggi atau buku pengetahuan apa, ya masih urutannya masih 10 atau 10 ke bawah. Tapi kalau ngomongin paling laris apa ya secara stimulus saya sampaikan bahwa tadi Buku-buku buku wajib. sekolah, Iya, terus pendukung dan sebagainya sampai buku agama. Jadi kalau ngomong buku A laris, buku B laris di Sulut ini kami belum bisa memastikan secara spesifik seperti daerah lain tentunya seperti itu. Oh, Pak. sangat disayangkan Pak ya kalau Christian. seandainya yang paling banyak laku buku motivasi tentu Ya. rakyat Sulut lebih termotivasi lagi Ya, untuk mengembangkan seperti diri itu. Pak ya. Atau mengenai misal tentang tadi saya sampaikan bahwa tentang penulis literatur lokal, misal tentang bahasa daerah. Iya. Bahasa daerah misal dari Minasa, Minasa Utara, Minasa Selatan, itu yang belum terekspos sampai hari ini menurut kami, Pak. Oh. Sehingga kalau misal Pak Christian kenal orang yang bisa ahli bahasa itu harusnya sudah dibudidayakan. Kayak ternak aja dibudidayakan. Paling tidak harus diterbitkan Iya, sehingga diberdayakan lah iya, kemampuan saya melihat itu. generasi
usia 6-7 tahun sudah banyak tidak mengerti bahasa daerah menurut saya. Iya, bahasa ibu gitu Pak ya. Iya. Iya, rata-rata yang tahu bahasa ibu itu yang sobat-sobat rupiah atau masyarakat yang udah Iya. tua atau bahkan Iya, seperti itu. udah ya bukan di usia produktif lah. Iya. Oke. Ya. Seharusnya minimal bahasa dulu ya. Setelah bahasa mungkin budaya ya, atau permainan-permainan waktu kecil di Manado diangkat menjadikan sebuah buku seperti itu. Ya tentunya kolaborasinya bukan hanya individual dan Iya, media, tentunya misal dengan pemerintah Iya. atau mungkin Bank BI sendiri memfasilitasi itu, kita bisa sangat welcome. Iya. Seperti itu. Mungkin bisa untuk lomba pidato bahasa daerah Ya, tingkat seperti itu. sekolah. Iya, seperti itu. Iya, iya, oke. Sehingga kebutuhan mereka kan menjadi hobi kalau Ah. mereka suka seperti itu, Pak. Karena dilombakan dan ada hadiahnya, Iya. otomatis berlahan-lahan akan meningkatkan orang untuk literasi bahasanya lebih nambah lagi, termasuk bahasa ibu tentu Pak ya. Bahasa di Sulut ini luar biasa loh, banyak banget loh. Iya. Ya, seperti itu. Jadi menurut kami ya ini yang jarang diketahui bahwa kami bisa memfasilitasi itu seperti itu. Oke. Berarti sobat rupiah baru tahu mungkin sekarang bahwa kalau sobat rupiah yang pertama tadi mau Iya. nulis buku, Iya. Gramedia fasilitasi, dan bahkan untuk menambah wawasan bahasa ibu warga pun Gramedia pun memfasilitasi hal tersebut. Mungkin kalau untuk menerbitkan buku pengarang lokal boleh datang langsung ke kantor Gramedia atau gimana Pak mekanismenya? Jadi kalau kami semua penerbitan ada di Jakarta, yang kami Oke. punya di Jakarta ya, tentunya akan kami komunikasikan, jembatannya adalah kami untuk menyampaikan itu ke pusat ya. Barusan Desember kemarin dari salah satu penulis di Sulut itu sudah menerbitkan buku per Desember kemarin. Ya, jadi sudah diekspos dan sudah punya ISBN, tentunya akan didistribusikan itu ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia. Iya, jadi kalau sudah masuk dalam media di satu pintu, pasti tersebar. Pasti seluruh tersebar, Indonesia. Pak, ya. Iya, dan punya ISBN tentunya. Iya, Siap. seperti itu Pak Christian. Berarti datang ke customer service Gramedia aja ya Pak? Bisa komunikasi dengan kami, bisa seperti apa dan sebagainya. Minta arahan Iya. tuh, Iya. minta arahan mungkin Pak ya, atau Iya. strategi Atau kalau malah ada yang sudah punya buku, boleh kita distribusikan. Oh, Seperti itu, oke. Pak. Kebetulan sebelum di Manado, sebelum di Sulut, saya ada di Papua. Iya. Ya, ada di Papua. Itu penerbit lokalnya aktif. Oh. Bahkan mereka punya buku-buku independen dari mereka sendiri. Ya, tentunya kita kerjasama untuk mendistribusikan itu ke masyarakat. Buku-buku genre apa biasanya Pak? Mereka atau budaya tentu. Budaya, dan ada juga politik, sosial politik ada Oke. juga. Ya, tapi banyak, bahkan olahraga pun ada. Olahraga ya Pak? Ya, ada seperti itu Pak Christian. Ya, saya melihat yang di Sulut ini yang belum seperti itu. Ya, Oke, bisa itu. Berarti sobat rupiah ingat kalau ada buku datang ke Gramedia, di customer service-nya Gramedia langsung diarahkan di sana. Ayo semangat menulis sobat rupiah. Iya. Nah, Pak, tadi kan saya sudah bertanya mengenai genre-genre yang mungkin karena Bapak bilang tadi bukunya itu rata-rata buku sekolah. Iya. Berarti di usia-usia sekolah pun yang paling banyak tentunya di membaca. usia sekolah ya. Apalagi sekarang lagi tren teknologi dan media sosial, tentu orang mungkin lebih suka baca yang buku-buku digital atau buku-buku elektronik, e-book. Ya. Kalau Gramedia jual e-book Pak? Ada. Kita jual e-book. Jadi Gramedia selain jual e-book juga menyediakan yang namanya e-perpus. Ya, perpustakaan yang digital teman-teman. Jadi misal dari BI mau membuat satu perpus, bisa bekerja sama dengan kita fasilitasi, dan situ ada bahkan ratusan ribu judul yang bisa dipilih tentunya. Jadi anggotanya nanti bisa diakses, juga data-datanya bisa kita lihat siapa yang aktif, siapa yang tidak, seperti itu. Iya. Jadi karena sudah terjadi pergeseran industri untuk buku pun juga mungkin banyak sobat BI yang mungkin bertanya, loh kenapa Gramedia bukunya sekarang kok sedikit banget dibanding dulu. Iya, banyak kan alat olahraga Pak ya. Iya. Kok banyak sekarang stationery dibanding dulu. Iya. Karena memang sudah terjadi peralihan Pak, dari fisik ke digital, itu memang sudah kita rasakan. Ya, meskipun itu secara bertahap kita lakukan. Tapi pada dasarnya kalau mau menginginkan digital untuk buku, kita ada bahkan di gramedia.com kita tersedia seperti itu Pak. Aplikasinya juga ada. Iya, oke. Ya.
Iya, makanya Sobat Rupiah jangan salah sangka kalau Gramedia menjual stationery, jangan dipikir Gramedia udah menjual, sudah jadi toko olahraga, jadi tetap toko buku, cuman bukunya beralih ke buku digital. Tidak bisa identitas kami sebagai penjual buku itu dihilangkan Pak. Iya, Karena iya. memang siklus buku di Indonesia 70% itu kita ada di kita ya bukunya seperti itu Pak. Oke. Nah, Pak, terakhir kan supaya dari sini kita bisa mendapatkan insight dari Iya. Gramedia, kesimpulannya, contoh saya atau Sobat Rupiah di rumah, kira-kira tips supaya orang itu bisa meningkat minat bacanya. Kira-kira menurut Pak Joko itu apa kira-kira Pak tipsnya supaya orang bisa meningkat bacanya? Ya kebetulan saya penggemar buku, Oke. ya, sehingga saya sedikit sharing ini tentang Iya, saya kenapa saya suka baca buku ya. Saya bisa 1 bulan 1. 1 bulan Ya, 1. 1 bulan 1. Nah, dulu waktu kuliah bisa 3. Boys. Ya, pertama tentu kita harus tahu bahwa buku apa yang disuka. Ya, meskipun novel itu bagus, kebetulan saya nggak suka novel. Oke. Tapi saya suka sejarah. Sejarah. Ya. Sejarah yang ngomongin perang itu saya habis lahap, saya habis. Kopinho, baca Kopinho. Itu zamanku SMP Pak. Oh, siap. Kasmaran Kopinho itu memang kalau nggak dibaca ini pasti besok pasti ketagihan. Iya, Ya, oke, pasti oke. dapat Kopinho. Dengar-dengar dari ibu saya, ya saya baca-baca. Ya, kebetulan saya penggemar Kopinho juga. Oh, siap. Jadi dulu bukunya itu kecil banget, bukunya itu tulisannya kecil banget, tapi karena kita suka, itu meskipun sampai 200 seri, 300 seri itu kita habisin. Iya, oke, Ya, oke. itu yang pertama. Jadi kita tahu dulu apa yang mesti membuat kita senang Oke. ya dalam membaca seperti itu. Ya, yang kedua, ya ini yang menurut saya ini lucu di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, mungkin di belahan dunia manapun juga lucu. Ketika melihat satu buku, yang dilihat itu bukan sinopsis atau inti dari buku itu tidak, tapi gambarnya. Gambarnya. Jadi visualisasi ketika, Pak ya. Iya, ketika dibuka itu langsung dilihat dulu gambarnya bagus atau tidak. Oke. Seperti itu. Jadi karena kita sudah mengenal apa yang kita suka, ya tentunya kita akan mengambil buku yang kita suka dulu. Betul. Ya, setelah itu barulah kita menyelami apa sih maunya buku ini. Oke. Seperti itu. Maunya buku ini apa? Karena kita kalau lagi baca buku kita sedang mendalami, Iya. mengeksplor dunia baru Iya. sebenarnya Pak ya. Iya, betul. Dan kita memahami apa yang penulis maukan di dalam buku itu. Betul. Ya, betul, kalau betul. kita sudah bisa menyelami satu buku itu akan divingnya akan enak. Iya. Ya, oke, kita oke. akan ke sana kemari suka Pak Christian. Ya. Yang ketiga, ya tentunya tadi sudah suka mulai menyelami dan baca buku itu jangan urut. Kalau saya urut maksudnya dalam hal ini Urut. chapter per chapter atau? iya, apalagi kata pengantarnya dulu nggak perlu dibaca kalau menurut saya. Iya, oke. Ya, kalau saya baca buku sejarah, yang saya suka apa? Misal dari perang Eropa 1, 2, 3. Oke. Ya, yang saya suka D-Day-nya, misal perang hari itu, tanggal itu dan sebagainya. Itu yang saya hajar duluan. Oh. Ketika di tengah, misal di tengah saya hajar duluan, saya mulai penasaran. Kenapa Awalnya sih? bagaimana? Oh iya Ya, betul. apa sih sebabnya perang ini? Seperti itu. Siapa yang membuat? Nah, ketika itu akan memulaikan diving kemana-mana. Saya mulai menyelam apa yang dimaksud dari penulis Apa yang itu. dimaksud. Setelah itu pasti endingnya akan saya penasaran. Oke, mungkin kayak strategi film Star Wars kalau Pak tahu. Betul. Filmnya dari Iya. tengah dulu, baru Iya. ke belakang ya Ya, kan. flashbacknya kita akan Iya, penasaran iya. dan sebagainya. Menurut saya seperti itu, Pak. Dan 3 hal itu kalau memang kita suka, itu pasti kita akan terus-terusan. Oh, iya, ya. Karena kalau baca urutan itu akan jadi beban ya, kalau Jadi kayak beban. anak tangga yang harus kita Iya. tapaki satu persatu ya. Iya, dan Oke. kebanyakan penulis buku kan membawa pesan-pesan moral ya kebanyakan. Terutama misal kebetulan saya penggila sejarah, Oh, jadi siap. di dalam tulisan itu pasti dia menyisipkan pesan-pesan moral gitu. Nah, kebetulan saya pasti skip kalau tulisan seperti itu. Saya butuh yang memang membuat saya penasaran dulu. Seperti itu baru saya telahi maunya apa. Seperti itu Pak Christian. Oke, Sehingga siap, kalau siap. 3 hal tadi itu dapat, saya pikir suka ya kita membaca buku. Iya, betul, Iya. betul. Saya sebenarnya Sobat Rupiah jangan cuma tahu menstalking atau mencari tahu mantan atau teman atau gebetan, ya cari tahu juga isi buku Pak ya. Iya. Karena mungkin dengan jago lihat isi buku bisa jago juga lihat kehidupan orang lain Pak ya.
Oke, Pak. Ya, Pak Christian. Terima kasih Pak atas waktunya yang luar Ya, biasa terima ini. kasih Pak Christian sudah diundang di podcast BI. Ya, salam sukses Pak, salam Ya, sehat. Semoga minat baca dari Ya. warga Sulawesi Utara bisa meningkat. Ya. Dan tentunya diberikan kesuksesan buat Pak Joko dan amin. sekeluarga. Ya, terima Amin. kasih. Dan salam sehat. Salam Pak sehat Christian. Pak. Ya. Oke Sobat Rupiah, demikianlah podcast dari BI Sulut. Di mana Ngoni ada, di situ BI berada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Terima kasih. Di mana Ngoni ada, di situ BI berada.